Cek, cek. Salam Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ada sukacita. Kurang keras ini. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekalipun kita baru berapa orang, kita mulai saja ya ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sambil kita menunggu saudara seiman kita ya, yang dalam perjalanan, karena memang ini sudah musim libur, jadi ya. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri semua ya. Kita tahu bahwa Alkitab menuliskan dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia segala kemuliaan. Dan lagu ini bentuk memuliakan Tuhan, bentuk penyembahan Tuhan kita kepada Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Karena Dia lahir, Dia datang menyatakan keselamatan dan menyelamatkan umatnya. Dialah yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Karena Dia adalah Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat karena Engkaulah yang kami muliakan. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan dari awal, mulia, sembah Raja mulia. Sebab Dialah yang kita sembah, puji, dan tinggikan. Mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Katakan sekali lagi, dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Bapak Ibu, hanya Dia yang harusnya kita muliakan dalam hidup kita, dan hanya Dialah yang kita harusnya tinggikan. Maka mari kita lebih memuliakan Dia lagi dengan menyanyikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Muliakanlah Dia, sebab hanya Dialah yang kita patut muliakan dan tinggikan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja menyagungkan dan dipuji. Biarlah kerajaannya datang Tuhan, kerajaan-Mu hadir. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Engkaulah Allah yang dimuliakan. Engkaulah Allah yang ditinggikan. Engkaulah Allah yang diagungkan. Sebab Engkau Tuhan kami, Pencipta kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang terus menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami dari tempat tinggal kami masing-masing,
hingga bisa tiba di gereja ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Itu semua karena kemurahan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan bahkan kami bisa beribadah, bersekutu bersama-sama di tempat ini. Itu pun semuanya hanya untuk meninggikan dan memuliakan Nama-Mu, serta belajar kebenaran firman. Tuhan, sertai saudara seiman kami masih dalam perjalanan, biar mereka tiba di gereja ini dalam keadaan selamat. Tapi juga Tuhan, Engkau sertai kami semua yang beribadah secara online maupun onsite. Engkau Allah yang menyucikan dan menguduskan kami dari segala dosa yang kami lakukan, sehingga betul-betul pengorbanan-Mu itu betul-betul kami hayati dan menebus segala dosa-dosa kami. Dan hidup kami benar-benar hanya melakukan kebenaran-Mu dan memuliakan-Mu semata-mata. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami juga percaya bahwa jemaat-Mu atau umat-Mu yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, beroleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai juru selamat. Tuhan, kami serahkan ibadah kami, biar terlaksana dan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu lihat kiri kanan dulu, sekali lagi kasih senyum, salaman, sapa salam. Pak Saud kita di depan pun salaman Pak ya. Ya biar supaya tidak terlalu bang ya. Ini karena sedikit, nggak terlalu banyak. Saya berharap Bapak Ibu bisa salaman semua, ya termasuk dengan bubur ya, di depan ya. Nah, Bapak Ibu, ini momen Natal ya. Sebenarnya kalau di Natal itu ya, selamat pagi salam Bapak Ibu di rumah, ya Pak Yopi, ya Bu Yani. Ya ini sebenarnya momen Natal ya. Jadi kita tahu bahwa lagu-lagu Natal itu sering dinyanyikan. Tapi yang terpenting adalah betul-betul orang menemukan sang penebus itu. Orang menemukan sang juru selamat itu di hari Natal. Bukan hanya berita dan kegiatan rutinitas, tapi dia mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan lagu ini betul-betul memberikan gambaran dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua. Glory in excelsis Deo, tapi betul-betul menyanyikan tentang tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus, karena dialah yang menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Bang Sam, mainkan Bang Sam. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria excelsis Deo, Gloria
datang ini ya. Salaman dulu itu dengan yang di belakang itu. Ya, salaman dulu, ya. Iklan giginya dulu, senyum, ya. Ya. Bapak ini sebenarnya ini lagu-lagu semangat, ya. Ya, ya, in Excelsis Deo ini lagu-lagu semangat karena pujian kepada Tuhan. Kita nyanyi lagi sekali lagi ya. Ya. Bapak Ibu saya mau dengar pasal kita nyanyi perlahan biar mereka bernyanyi lebih keras. Oke, Bang saya mainkan. Dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Bagi siapa Bapak Ibu? Nama penebus. Katakan sama-sama. Oh, tangannya di atas. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Bapak Ibu, ada satu lagu selain ini ya. Ada satu hal yang paling sederhana ya. Ya. Yang mungkin Bapak Ibu alami ketika mengalami masalah, seolah-olah mungkin bumi bergoncang ya. Seolah-olah mungkin hidup Bapak Ibu dalam keadaan yang tidak nyaman. Bahkan keadaan itu membuat kita seperti khawatir, nangis. Ya. Ketika orang yang kita anggap bisa menolong kita, justru tidak bisa menolong kita. Dan itu tidak mudah. Tapi lagu ini berkaitan dengan Tuhanlah kekuatanku. Nah, nanti kita akan nyanyikan sekali. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang mau bersaksi sebelum kita menyanyikan lagu ini. Ada yang mau menyampaikan kesaksian? Enggak ada. Ya oke, kalau enggak ada kita nyanyi ya. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Kenapa hanya Dia kita percaya? Karena Dia menara tempat perlindungan. Tapi Dia juga selalu menyatakan kasih-Nya. Dan tak pernah pergi kasih-Nya dari hidup kita. Ya, ayo, Bang Sam, mainkan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama, aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pernah dari. Ntar dulu Bang Sam, kurang keras itu suaranya Bapak Ibu. Ya tenang aja, selalu ntar selesai ibadah kita masih bisa minum kopi atau apa. Tapi nyanyi lebih keras. Bang Sam, saya mau dengar mereka nyanyi duluan. Jemaat ini kan biar nyanyi duluan. Oke Bang Sam, mainkan 1, 2, 3. Bapak Ibu angkat sama-sama. Tuhanlah kekuatanku. 3, 2, 1. Belum nyanyi semua, lebih keras. Gunung batu Dan haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah apa? Kaulah menara Dan apa? dan kota perlindungan. Katakan kita sama-sama mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Katakan sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang bisa membuat manusia itu tenang ketika dia mengalami goncangan, keadaan yang tidak menentu dalam hidupnya? Sebenarnya manusia itu cuma cari di dunia ini adalah kata damai. Dan kata damai itu berdampak kemanapun, karena dia bisa hidup tenang. Dia bisa bijak menyingkapi segala sesuatu karena ketenangan dan kedamaian dia miliki. Tidak panik. Ketika dalam lembah kekelaman, hidup penuh tantangan, orang lain belum tentu selalu hadir untuk menghibur Bapak Ibu, memberikan pertolongan. Tapi saya mau katakan bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagu ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Mari kita angkat lagu ini, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita angkat lagu ini dari awal. Kalau ku cari damai, ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam. Kepada hamba Tuhan Pendeta Nelson, saya undang untuk maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa tantangan dalam hidup kami begitu banyak. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam, tantangan di tengah-tengah keluarga, dan beragam tantangan itu, dan semua itu kami bisa lewati karena ada Tuhan yang menolong kami, sehingga kekhawatiran kami tidak berlebihan. Dan justru ketika kami khawatir, ketika kami cemas, kami datang berserah diri kepada Tuhan, dan Kau memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran, dan melampaui segala persoalan hidup kami. Terima kasih karena jaminan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur, dan waktu ini biarlah Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami mendapatkan berkat lagi, rohani kami terus ditumbuhkan di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu.
Karena itu biarlah Engkau bekerja, hamba-Mu manusia yang terbatas. Kami semua juga manusia yang terbatas untuk bisa memahami firman Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Roh-Mu yang terus menolong kami, agar semuanya kami bisa mampu untuk mencerna firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Ini kita sudah di momen Natal. Hari Rabu kita akan merayakan Natal. Jadi karena itu maka saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Ini masih berkaitan dengan Natal. Diawali dari Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan ini satu ayat saja. Sebetulnya ini ayat yang sering dikutip. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, saya baca kembali. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petikan ayat tadi dari aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, ini sering sekali saya dengar. Di media sosial ketika bangsa Israel itu diserang oleh bangsa-bangsa lain, lalu banyak sekali orang yang mendukung serangan itu, mengutuki bangsa Israel. Maka ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen, bahwa siapa yang memberkati orang Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Ya, tidak salah, ini firman Tuhan. Tetapi ada yang dilupakan oleh orang lain, bagian akhir dari ayat itu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sering dilupakan. Olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah secara khusus yang akan kita bahas nanti. Kalau soal menjadi berkat, sebetulnya Israel itu sekarang pun sudah menjadi berkat. Berkat teknologi. Kita tahu bahwa begitu banyak perangkat elektronik, perangkat teknologi yang kita pakai saat ini, diciptakan oleh orang-orang Israel, itu berguna bagi seluruh dunia ini. Bahkan bagi orang yang mengutuk Israel sekalipun memakai teknologi mereka. Teknologi pertanian, China yang begitu maju, mereka masih membeli teknologi pertanian itu dari Israel. Bayangkan Israel itu padang gurun, mereka bisa memenuhi kebutuhan sembako mereka 90%. Dari hasil pertanian mereka. Sekarang air, mereka itu mengekspor air ke negara tetangga mereka. Bukan Suriah, satu lagi apa itu? Yang Moab zaman dulu itu. Saya lupa sekarang namanya, negara apa itu? Yang Pak Afif itu yang pelayanan di sana? Yordania. Mereka suplai air ke Yordania. Padahal mereka itu tanah yang gersang, sulit sekali air. Tetapi mereka menciptakan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar. Dan kualitasnya cukup bagus, dan sekarang air itu dialirkan ke Yordania. Jadi mereka itu sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bahkan teknologi pertahanan udara. Singapura mengadopsi teknologi pertahanan udara Israel. Jadi Israel itu betul-betul itu menjadi berkat di mana-mana. Termasuk tadi saya katakan, bagi orang yang mengutuki Israel, Israel tetap menjadi berkat. Bagi orang yang mendukung Israel juga tetap menjadi berkat. Tetapi itu berkatnya bersifat duniawi. Berkatnya bersifat materi. Berkatnya bersifat kebutuhan hidup di dunia ini. Baik itu ketahanan pangan, baik itu persenjataan,
baik itu teknologi-teknologi yang kita pakai seperti saat ini, itu sebatas itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita akan bertanya-tanya, semua kaum di muka bumi ini, di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini satu lagi adalah berkat rohani. Ini janji Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan mewujudkan janji menjadi berkat ini? Kalau tadi berkat-berkat dunia ini sudah kita lihat. Tetapi berkat secara rohani bagi dunia ini sebetulnya jarang kita membahasnya di momen Natal. Yang selalu kita bahas itu pasti dari sudut Daud. Padahal masih ada dari sudut Abraham, kita masih bisa bahas itu dari sudut Musa. Masih bisa kita bahas itu dari sudut Adam. Tetapi yang paling banyak kita bahas itu biasanya anak Daud. Anak Daud. Itu yang sering kita bahas. Lalu bagaimana Tuhan menepati janji itu? Abraham itu sudah ribuan tahun yang lalu adanya. Lalu bagaimana dia kemudian menepati janji itu kepada bangsa-bangsa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berkelit. Tetapi dia akan menepati janjinya walaupun janji itu sudah ribuan tahun. Dia akan menepati janji itu persis seperti yang dia janjikan. Itu sangat berbeda dengan manusia. Kalau manusia pagi berkata begini, siang sudah berubah. Sore berubah lagi. Jadi kadang kita bingung mau ikut yang mana. Lalu ketika kita bertanya kenapa kamu berubah, ya namanya juga manusia. Kenapa harus dipercayai dan seterusnya. Nah saudara-saudara, betapa banyak orang yang kemudian kecewa karena berjanji manusia. Ada nggak diantara kita kecewa karena janji manusia? Atau ada nggak diantara kita mengecewakan orang lain karena janji kita? Ada ya? Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, macam-macam. Sering kita kecewa, tapi Tuhan itu akan menepati janjinya, dia akan ingat janjinya, walaupun itu sudah ribuan tahun. Tadi dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, bukan langsung oleh Abrahamnya, tetapi kalau kita lihat nanti itu sampai melalui keturunan-keturunannya. Nah, sekarang mari kita lihat di Lukas 1 ayat 54. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ini perkataan Maria. Perkataan Maria, mari kita lihat sebentar ayat ini supaya bisa lebih jelas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-54. Nah ini ketika dia sudah mengandung, jadi waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu Maria berkata, bagaimana caranya, aku belum bersuami. Lalu malaikat itu mengatakan, sanakmu Elisabet itu sudah mengandung 5 bulan. Yang mandul itu karena sudah mengandung 5 bulan. Lalu karena itu maka Maria ingin membuktikannya. Dan Maria datang mengunjungi Elisabet dari Nazaret pergi ke Yudea, itu sekitar 120 atau 130 kilometer, jauh ya. Zaman dulu itu kan naik keledai paling-paling kendaraannya. Nanti juga waktu mengandung Tuhan Yesus dibawa lagi ke Yerusalem, ke Yehuda itu sama jarak yang ditempuh. Jadi dia datang di sana mau membuktikannya. Begitu Maria datang masuk ke rumah Elisabet, dia memberikan salam shalom. Anak yang di dalam kandungan Elisabet itu langsung bergejolak. Maka dikatakan oleh Elisabet ayat 44, ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan, luar biasa ya.
Ini nggak tahu nih yang lagi mengandung anaknya melonjak kegirangan atau nendang-nendang marah nih. Melonjak kegirangan karena ada salam dari Maria. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu ada nyanyian pujian Maria. Itu pasal 1 ayat 46 sampai 56. Dan yang saya kutip tadi ayat 54. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Kepada siapa nenek moyangnya? Abraham. Jadi dari sini kita sudah lihat ada runutan bahwa janji kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat lewat jalur Maria dan Yusuf. Ya, sudah jelas ya. Jadi sudah kelihatan di sini jalurnya. Maria sendiri mengatakan itu setelah tadi ada reaksi dari bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth. Jadi Maria itu datang sebetulnya mau membuktikan benar enggak sih yang dikatakan oleh Tuhan? Bukankah Elizabeth itu mandul, usianya sudah lanjut? Tapi bagaimana bisa? Apa mungkin itu? Nah makanya dia mau buktikan itu, dia pergi ke tempat itu dan langsung ada reaksi dari bayi yang nanti lahir itu namanya Yohanes yang menjadi Yohanes Pembaptis. Ya. Dia yang lahir itu. Dan langsung melonjak tadi dikatakan kegirangan. Dan Maria pun langsung, oh ya benar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi tujuannya itu adalah membuktikan saja. Dan sampai di sana selama 3 bulan kalau di dalam Alkitab dikatakan nanti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat itu. Sebetulnya janji itu bukan hanya disampaikan nantinya kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Janji itu bukan hanya disampaikan kepada Abraham. Tetapi kepada Ishak juga itu disampaikan, kepada Yakub itu kemudian disampaikan, kepada Yehuda juga disampaikan, kepada Daud juga disampaikan. Lalu nanti penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu berturut-turut. Ya, sebetulnya saya tadinya sudah mempersiapkan bagian runutan janji itu. Tapi kalau saya khotbahkan itu panjang sekali. Ya, jadi saya mau bagi jadi 3 malah. Ya, 1 nanti kepada bagaimana penggenapannya kepada Musa, bagaimana penggenapannya kepada melalui Ishak, Yakub, Yehuda, Daud. Saya mau bahas itu sebetulnya. Tapi ya itu pas musim Natal itu baiknya. Tapi panjang sekali pikir saya, ini juga nanti cukup panjang Bapak Ibu. Jadi jangan ngantuk dulu. Ya, kita perhatikan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Zakaria? Mari kita lihat Lukas pasal 1 mulai ayat 67 saya baca. Ya, kita lihat aja ya. Lukas pasal 1 ayat 67. Saya akan bacakan, saya sebetulnya sudah kutip di sini, saya baca saja. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, perhatikan itu, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ayat 67, ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Perhatikan itu. Tapi lihat ayat yang ke-72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dia ingat janji itu. Jadi tadi dikatakan Zakaria itu adalah bapak dari Yohanes Pembaptis. Dia juga kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mengatakan bahwa Allah mengingat janjinya yang dia ucapkan dulu kepada Abraham, nenek moyang kita, leluhur kita. Lalu itu disangkutkan tadi dengan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Ya, ada runutan-runutan itu terus di dalam Alkitab. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana penggenapan janji yang diucapkan oleh Maria tadi dan juga oleh Zakaria? Saya akan mengutip dari Kisah Para Rasul 3 ayat 25.
Bunyinya demikian. Saya tulis di sini supaya Bapak Ibu tidak lama-lama bolak-balik Alkitab, bolak-balik Alkitab. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan apa yang kita baca ini sebetulnya ini adalah khotbah dari Rasul Petrus. Setelah pencurahan Roh Kudus pasal 2, lalu orang menduga dia mabuk, lalu dia berkhotbah bahwa ini jam 9 pagi, tidak mungkin orang mabuk. Ini semua orang karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini khotbahnya yang kedua. Karena di pasal 2 itu ada khotbah, di pasal 3 dia ada khotbah, dan dia mengatakan yang saya kutip tadi. Nah, lalu tadi di sana dikatakan bahwa ketika berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi kita sudah bisa melihat lebih jelas bahwa janji olehmu semua kaum atau bangsa di muka bumi akan beroleh berkat melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan teknologi itu bukan itu menjadi inti utamanya. Lalu ayat 76 masih Lukas 1. Yang kelima, keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Lukas 1 ayat 76. Dan engkau hai anakku, ini perkataan Zakaria kepada Yohanes setelah lahir. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78, Lukas 1, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi dikatakan di situ bahwa Allah melawat umatnya melalui keturunan Abraham itu. Dia menyatakan kasihnya melalui cara pengampunan dosa. Jadi dari sini kita sudah melihat bahwa itu adalah hal rohani. Bukan hal materi, bukan hal fisik. Jadi itu adalah rohani. Lalu di Lukas pasal 2 ayat 8. Apa yang dikatakan malaikat kepada gembala-gembala yang menggembalakan domba di sana? Ayat 21, Lukas pasal 2 ayat 11 maksud saya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Baru ada disebutkan tanda-tanda dan seterusnya di sana. Jadi Yesus juru selamat, menyelamatkan melalui pengampunan dosa. Jadi sudah semakin jelas Bapak Ibu ya, bahwa janji kepada Abraham itu adalah janji untuk pengampunan dosa manusia. Akan lahir seorang juru selamat, yaitu Tuhan. Dan di sana dikatakan di kota Daud. Nanti akan ada penjelasan ini sedikit. Apa hubungan Daud dengan Abraham? Lalu kalau kita melihat di Lukas 2 ayat 25, di sini kemudian dijelaskan keselamatan itu disediakan bagi segala bangsa. Lukas pasal yang ke-25. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 32. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Perhatikan kembali, Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27, Mesias itu Tuhan Yesus, Allah yang menyelamatkan.
Juru selamat. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. 3 kali dikatakan di sini menyangkut dengan Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Alasannya apa? Ayat 30. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Jadi tadi 3 kali dikatakan Roh Kudus berbicara kepada Simeon. Dia adalah orang saleh. Lalu juga Roh Kudus yang membawa dia untuk datang ke bait Allah. Lalu dia melihat Mesias Tuhan Yesus di sana. Dan dia katakan, "Biarlah hamba-Mu ini, biarkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera. Karena hamba-Mu sudah melihat, mataku sendiri telah melihat keselamatan yang daripadaku, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Luar biasa bukan? Dia sudah siap mati, sudah bertemu juru selamat. Silakan Tuhan, biar hamba-Mu ini pergi. Gimana dengan kita di sini? Saya selalu katakan, saya belum siap meninggal karena anak saya belum menikah semua. Kalau sudah menikah semua, dia sudah punya pasangan masing-masing. Oke lah Tuhan, silakan. Itu saja alasan saya. Ya, dan supaya saya masih bisa melayani. Saya tidak takut mati, tapi saya belum siap bukan karena takut masuk neraka, bukan. Kenapa? Karena saya sudah melihat, sudah menemukan juru selamat itu. Sama seperti Simeon. Bukan karena saya sudah cukup saleh. Tanya aja istri saya, kemarin dia bersaksi katanya saya cerewet. Bukan karena saya cukup saleh, bukan. Tetapi karena saya sudah bertemu dengan juru selamat. Tadi dikatakan bahwa dia memberikan keselamatan melalui cara pengampunan dosa-dosa manusia. Tadi di Lukas 1 ayat 77. Jadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus itu, kapanpun, bagaimanapun caranya, tidak takut lagi mati. Tidak takut. Tapi jangan mati konyol lah, karena jahat. Tidak takut. Karena apa? Kita sudah bertemu dengan juru selamat. Dan dikatakan tadi, ketika Simeon itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjelaskan di sana, "Sebab mataku sendiri telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Sama seperti tadi Tuhan mengatakan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, "Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat." Lalu di Lukas 2 ayat 36 mulai. "Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi," masih rangkaian dari peristiwa tadi, "seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa." Tekun sekali orang ini ya. Ini janda luar biasa nih. Dia tidak kawin lagi. Hanya terus saja bersekutu dengan Tuhan. Berdoa, berpuasa, itu saja tiap hari kerjanya. Luar biasa. Ya. Ayat 38. "Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem." Dia sedikit lebih sempit di sini. Dia hanya mengatakan untuk Yerusalem. Kalau Simeon yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk semua manusia, segala bangsa. Tetapi yang jelas ada satu prinsip yang sama, bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu adalah untuk memberi kelepasan, untuk memberi pengampunan, untuk memberikan keselamatan. Itulah sebabnya dia disebut juru selamat. Yohanes 4 ayat 20. Ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria.
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ini singkat ceritanya begini. Bahwa dulu Israel itu memiliki satu kerajaan pada zaman Daud, Saul, Daud, Yerobeam, masih satu kerajaan, Rehabeam. Lalu anaknya Rehabeam di situ terpecah. Ada kerajaan utara itu 10 suku, ada kerajaan selatan 2 suku. Kerajaan selatan itu Yehuda dan Benyamin. Yang selebihnya itu semua masuk kerajaan utara. Lalu Yerobeam itu karena dia takut orang-orang Yahudi itu akan 10 suku ini akan membangkang, lari ke wilayah utara, selatan karena bait Allah berada di sana, maka dia membuat bait Allah tandingan. Dia membuat lembu emas, satu di Betel, satu lagi saya lupa tepatnya, dan orang-orang Israel kemudian menyembah ke situ. Jadi mereka mulai menyembah berhala, masih mengucapkan nama Tuhan. Dan hampir seluruh rajanya itu jahat, sehingga mereka lebih dahulu dibuang ke pembuangan. Nah lalu setelah dari pembuangan itu ada yang dibuang mereka, lalu penduduk dari sekitar tempat mereka dibuang dimasukkanlah dia ke Yerusalem, ke wilayah 10 suku, sehingga terjadi perkawinan campur dan agama mereka semakin kacau. Begitulah seterusnya. Maka tadi dikatakan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya di Samaria yang dulu dibangun oleh Yerobeam yang menyembah anak lembu emas, tapi sudah bercampur kepercayaannya. Mereka mengadakan penyembahan di situ. Lalu kalau menurut yang 2 suku tadi bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi sudah terjadi dua kubu di sini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Lalu ayat berikut, masih di ayat yang sama, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi mereka itu memang masih mengadakan penyembah. Cerita-cerita Mesias itu masih mereka dengar. Cerita tentang Kristus itu masih mereka dengar. Itu terbukti nanti dari dialog-dialog mereka kemudian. Bahwa mereka masih dengar dan masih berpengharapan kepada hal itu. Walaupun mereka sudah sinkritisme. Maka Tuhan Yesus mengatakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tapi kami menyembah yang kami kenal. Karena mereka itu masih berdiri pada Taurat. Ya, setelah pembuangan dulu mereka pulang, maka ada yang namanya Esra. Nah, itu nama anak saya Esra supaya dia jadi ahli Taurat sebetulnya maksudnya. Esra dia mulai mengajarkan Taurat kepada bangsa Yehuda. Ya, yang 2 suku itu, tapi yang 10 suku itu sudah hilang sampai sekarang hilang. Ya, jadi sekarang lagi dicari, tinggal 1 suku lagi yang belum pulang. Kalau katanya yang 1 suku itu sudah pulang kembali ke Israel, maka kiamat akan datang. 1 suku lagi belum ditemukan. Di manakah suku-suku itu ada? Ada di India, ada di China, ada di tetangga China itu. Di India sudah banyak yang pulang juga, ada di Ethiopia, sudah banyak yang pulang. Tetapi 1 suku lagi belum ditemukan. Nah, tinggal 1 itu akan pulang. Bayangkan sudah ribuan tahun itu mereka berkumpul kembali. Gen mereka diselidiki kembali. Apakah ini keturunan dari bangsa Israel yang dulu 12 suku itu? Nah, tapi kembali lagi bahwa kami menyembah apa yang kami kenal. Lalu pasal 4 nih ya, ayat 22, Yohanes. Bagian akhir dikatakan begini. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Penegasan Tuhan Yesus apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu, dunia ini mengatakan banyak jalan ke surga, banyak agama, banyak kepercayaan. Bahkan makin hari makin berbunculan. Agama tidak berkurang sekarang, bertambah.
Ya, dulu ada Lia Eden tuh. Masih ada, ternyata Lia Eden itu masih ada. Pengikutnya masih ada walaupun tinggal sedikit. Kepercayaan terus bertambah, terus berkembang. Bahkan ada sekelompok orang yang mempercayai dan menyembah alien. Ya lucu ya. Ada terus bertambah, ada berkembang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapakah Yahudi? Keturunan dari Yehuda. Yehuda itulah kemudian menjadi Yahudi. Jadi keselamatan itu datang dari situ, bukan dari tempat lain. Enggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa memilih jalan kita. Siapapun tidak bisa menentukan jalan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menegaskan hal itu. Lalu kita baca mulai kembali. Pasal 4, Injil Yohanes tadi, ayat 23 sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi bukan masalah tempat lagi. Kalau dulu ada orang-orang 10 suku itu di Samaria. Tapi yang 2 suku itu di Yerusalem. Maka Tuhan Yesus bilang akan tiba waktunya bahwa menyembah Allah itu bukan lagi berpusat pada satu tempat, tetapi menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui roh, kita ada koneksi dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, dimanapun itu bisa kita lakukan. Dan kita tidak harus menghadap ke satu tempat, tetapi bebas saja mau menghadap kemanapun. Kita bisa melakukan itu. Dimanapun kita bisa melakukan itu. Dan tidak perlu ritual-ritual apapun untuk melakukan itu semua. Cukup kita berdialog, berbicara dengan Tuhan. Cukup kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Cukup kita bisa membaca Alkitab. Dimanapun kita bisa lakukan itu. Makanya kita tidak mengarah kepada satu lokasi. Karena Tuhan sendiri mengatakan menyembah Allah itu dalam roh, koneksi kita dengan Tuhan. Dimanapun itu bisa terjadi. Yang penting kita tetap di dalam koridor kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu kan tahu semua bahasa. Tuhan itu kan melihat hati. Jadi kita itu bebas. Tapi tetap di dalam kebenaran. Lalu di ayat yang 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi sudah bahas ya, ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dari mana dia tahu? Karena walaupun mereka itu sudah sinkritisme, ternyata masih ada ajaran-ajaran itu. Samaria itu punya hukum Taurat, tapi hanya 5 di depan. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, sama Keluaran ya. Terakhir Keluaran apa lah? Saya lupa. Hah? Nah, ini guru yang tahu nih. Pendeta nggak tahu. Ulangan ya. 5. Ditambah sedikit kitab Yosua. Ya setelah masuk ke Yerusalem, mereka tidak akui lagi. Kenapa? Karena mereka sudah membuat pusat di Samaria. Sehingga raja-raja dan seterusnya mereka udah nggak buat tuh. Hanya sampai di situ saja. Kalau sudah menyangkut dia ceritanya itu tentang Yerusalem, mereka sudah hilangkan semua. Nah sehingga mereka sangat fanatik bahwa yang benar itu adalah mereka. Padahal mereka itu yang tidak benar. Gitu ya. Mereka tidak benar. Makanya tadi Tuhan Yesus bilang seperti itu. Kamu tidak kenal kamu. Namun sisa-sisanya itu masih ada. Karena hukum Musa yang 5 kitab awal di perjanjian lama itu masih mereka pegang. Ditambah sedikit Yosua. Tapi setelah begitu masuk ke Yerusalem sudah enggak. Zaman hakim-hakim mereka sudah tidak masukkan itu semua. Nah saudara. Lalu perempuan itu akan memberitakan berita itu ke Samaria. Lalu apa yang terjadi 26? Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Bukan saya nanti dia baru cerita itu. Kata Yesus kepadanya,
Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tadi dikatakan apa? Keselamatan dari bangsa Yahudi. Lalu, oh iya, kan aku juga tahu. Mesias atau juga disebut Kristus itu, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Akulah dia. Dengan kata lain itu apa? Keselamatan itu adalah aku. Akulah yang dimaksud keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Akulah pribadi itu, dirikulah itu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Jadi keselamatan itu harus melalui Tuhan Yesus. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain. Itu janjinya kepada Abraham. Lalu Bapak Ibu, Yohanes 4 ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya, karena apa? Tadi itu dialog mereka, Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu di sumur. Lalu perempuan itu setelah Tuhan Yesus menjelaskan itu semua, lalu dia pergi ke kota, dia ceritakan peristiwa itu, lalu akhirnya banyak orang yang menjadi percaya. Dan sampai Tuhan Yesus itu 2 hari mengajar di kota itu. Dan saya baca mulai ayat 41 pasal 4 tadi. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan Yesus. Tapi tadi sudah ada perempuan Samaria yang duluan sudah bercerita. Tapi setelah 2 hari mereka berdialog dengan Tuhan Yesus, makin banyak lagi orang menjadi percaya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Dia benar-benar juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, semakin mengkerucut, mulai dari Abraham, janji kepada Abraham, lalu nanti janji itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Maka kalau kita lihat kembali kepada Lukas, ya, kembali kepada Lukas dikatakan demikian. Ini kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat 46. Apa katanya? Jiwaku memuliakan Tuhan. Saya baca lagi. Mulai ayat 46, lalu kata Maria, Lukas 1 ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamatku. Jadi Maria juga juru selamatnya siapa? Ya tetap aja Tuhan Yesus, gitu ya. Walaupun dia bunda, gitu ya, tetap butuh juru selamat. Ya, karena di dalam saudara-saudara kita Katolik kan tidak begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan Tuhan terhadap janjinya kepada Abraham. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan Matius 1 ayat 1. Ya, bisa ditampilkan di situ. Matius 1 ayat 1, apa katanya? Saya baca ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, lalu anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, dan seterusnya. Itu bisa kita bahas nanti kelanjutan dari Abraham itu. Itu yang saya tadi sudah sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan itu. Ternyata memang yang dimaksud janji tadi kepada Abraham itu adalah Yesus. Karena di situ disebut, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan kita tahu kemudian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua,
Keselamatan itu tadi berdasarkan pengampunan dosa. Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan kesalehan, bukan berdasarkan keagamaan, bukan berdasarkan amal-amal, bukan berdasarkan ibadah-ibadah, tetapi berdasarkan pengampunan dosa. Itu sudah jelas tadi disampaikan tadi di dalam Alkitab. Keselamatan berdasarkan pengampunan dosa. Yang berikut, keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa itu datang dari bangsa Yahudi dan secara spesifik kemudian yaitu Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut Mesias. Dan berikutnya tadi seperti Simeon, bagi yang sudah bertemu, percaya kepada Juru Selamat, sudah siap dipanggil Tuhan kapanpun. Jadi kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, harus dihubungi lagi Pak Saud, biar kalian berdiskusi. Atau Pak Ale atau saya. Gitu ya. Yang berikut, kita seharusnya memuliakan Tuhan dan bergembira seperti tadi yang dikatakan oleh Maria. Karena kelahiran Juru Selamat kita. Seharusnya kita bergembira. Ya, momen Natal ini momen di mana kita harus bergembira, bukan berdasarkan stimulus dari luar. Bukan berdasarkan karena ada musik yang bergema. Bukan berdasarkan karena ada perayaan-perayaan yang meriah. Tapi kita harusnya bergembira, bersukacita, karena kita tahu Juru Selamat itu sudah lahir bagi kita. Orang yang seharusnya mendapatkan murka, penghukuman kekal, tetapi sekarang diselamatkan. Itu yang membuat kita bersukacita. Dan ini momen di mana kita mengenang Sang Juru Selamat itu lahir di tempat yang hina. Tidak ada waktu itu pujian di situ. Tidak ada penyembahan apapun. Tidak ada. Karena hanya di Palungan. Tidak ada orang yang peduli kepadanya. Tak ada. Itulah Natal yang sesungguhnya, bukan? Kecuali pemberitahuan kepada malaikat. Malaikat-malaikat itu yang bersukacita. Gembala-gembala itu pun memang kemudian bersukacita setelah bertemu dengan anak itu. Tapi tidak ada musik di situ. Hanya bertemu dengan Juru Selamat. Mereka sudah bersukacita. Harusnya itu membuat kita bersukacita karena Juru Selamat itu lahir. Himbauan, tetaplah teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada keselamatan di luar Dia. Jadi teguh. Banyak orang tidak teguh kepada iman. Saya sedang membaca kitab Raja-Raja. Ada seorang raja, dia berperang, lalu kalah, dia minta pertolongan raja lain. Setelah itu dia tinggalkan Tuhan. Dia sembahlah raja itu, yang disembah oleh raja lain itu. Kenapa? Karena dia sudah ditolong. Akhirnya imannya berubah. Jangan-jangan kadang-kadang orang karena pekerjaan, diberikan pekerjaan, dia pindah agama. Banyak. Kenapa kemudian Salomo melenceng? Bahkan setelah dia bangun bait Allah begitu megah, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Karena menikah dengan perempuan lain yang tidak seiman. Perempuan itu membuat dia meninggalkan Tuhan. Itu banyak juga, bukan? Banyak juga itu peristiwa itu yang terjadi. Karena jasa, karena pernikahan, karena pekerjaan. Banyak orang kemudian meninggalkan Tuhan. Padahal tidak ada keselamatan di dalam dunia ini di luar itu. Di luar Tuhan Yesus. Karena di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu maksudnya Tuhan Yesus kalau kita baca secara lengkap dari perikopnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Karena ketika dia lahir ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia walaupun keilahian itu tidak lepas dari dirinya. Maka dikatakan dia kepada manusia, maksudnya keselamatan diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain, tidak ada pilihan. Tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi kita yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus itu, saya himbau tadi, tetaplah setia. Karena keselamatan itu ada di dalam Dia. Buat apa kita memiliki seluruh dunia ini? Kalau kita kehilangan surga, di dunia ini nggak panjang umur kita. Tidak ada yang sampai 100 sekarang, udah susah carinya. Ya kemarin saya ketemu sih, ada orang Tasik ngobrol, bapak saya udah lebih 100 tahun katanya.
Ya, masih ada, tetapi jarang. Nah, masa kita karena memperjuangkan yang hidup yang 70-80 tahun itu, kita kemudian rela meninggalkan kekekalan yang tidak terbatas itu. Ini kan aneh. Kita harus tetap setia dan ajarkan itu terus kepada anak-anak kita, supaya mereka punya prinsip iman yang teguh, tidak mau pergi dari Tuhan Yesus. Dia tetap harus setia kepada Tuhan Yesus, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi kalau kita sudah tahu itu, maka saya kembali mengimbau kita semua, mari kita tetap mengambil bagian untuk keselamatan orang lain, entah lewat doa-doa kita atau apa saja yang bisa kita lakukan, karena kita mengasihi orang-orang yang terhilang. Terima kasih karena gereja ini selalu juga mendukung saya dalam doa, dan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam pelayanan-pelayanan itu sudah menjadi bagian yang menolong hamba-hamba Tuhan untuk bisa memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena janji kepada Abraham sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan janji itu sudah kami terima. Karena kami pun adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah rela mati disalibkan bagi kami. Pada momen Natal ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Engkau yang disebut anak Abraham, karena Engkaulah penggenapan janji itu melalui garis keturunan Daud. Terima kasih Bapa di surga, dan kiranya Engkau terus meneguhkan iman kami, dan kiranya Engkau membuat kami terus bersuka cita, karena kami tahu bahwa ini momen di mana kami mengenang kedatangan-Mu ke dunia ini. Biarlah kami bisa bergembira, terus bergembira di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kiranya Tuhan menanamkan, mematenkan, memeteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami terus berpegang bahwa hanya Tuhan Yesuslah juru selamat. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan keselamatan itu di dalam Engkau sendiri, melalui Engkau sendiri. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hati kami juga dikobarkan untuk terus mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kami mengambil bagian di dalamnya, apapun yang bisa kami lakukan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Nelson atas firman Tuhannya. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan ya, dan sudah disampaikan Pak Nelson ya, terkait janji, penggenapan janji yang merujuk pada Yesus Kristus. Tapi lepas dari semua itu cuma satu hal yang Bapak Ibu butuhkan, percaya padanya. Ya. Nah, kita akan memberikan persembahan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati kita, dan bentuk ucapan syukur kita, kita memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan bagi kita dengan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman, dan biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan terus tuntun kami untuk menghidupi kebenaran firman, untuk benar-benar percaya kepada Engkau, hidup benar di hadapan-Mu, hidup kudus, dan senantiasa memuliakan Engkau. Berkati Pak Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanannya di Sanggar Mekarasi maupun di beberapa tempat, termasuk di tempat ini. Sertai hamba-Mu, lindungi, jagai, dan
terus Engkau pulihkan kesehatannya, keluarganya, istri dan anak-anaknya pun Engkau sertai dan berkati. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangannya memberi, dan berkati juga tangan-tangannya bisa memberi, sehingga mereka bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan di lain waktu atau di minggu-minggu yang akan datang. Dan kami mengucap syukur atas semua berkat yang Engkau nyatakan, baik melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan nyanyi Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sambil yang bertugas memberi persembahan lagi, mengambil persembahan, silakan ya. Hatiku percaya. Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan memberkati. Kita akan mendengar warta jemaat. Nah, ini tinggal saya dengan Pak Saud di depan. Pak Saud aja di sini Pak. Ya, sini Pak. Gantian posisi dulu. Ya, kita mendengarkan warta jemaat Gereja Injil Indonesia, warta jemaat Gereja Metodis. Terima kasih Pak Nelson atas pelayanan firman Tuhannya. Bagaimanapun bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat satu-satunya. Karena Dia yang pernah ke surga, Dia datang ke dunia ini untuk membawa kita nanti ke surga. Ya. Persembahan yang kita terima dari Minggu tanggal 15 Desember sebesar totalnya 1.500.000. Terima kasih atas persembahannya, perpuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bila saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui rekening, bisa dibaca di sini. Itu Gereja Metodis Injil Menara Pengharapan. Bisa di transfer melalui ke bank NSP. Ya. Yang berulang tahun ya semuanya udah lewat semuanya. Tanggal 17 sudah lewat, semua sudah lewat. Kita bersyukur mereka bisa melewati 1 tahun ya di dalam kehidupan mereka. Kita terus doakan supaya mereka memperoleh kebijaksanaan untuk menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga mereka mempunyai hati yang bijak dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, ini juga kita doakan juga terus ulang tahun pernikahan Ibu Pur dan Pak Pur yang ke-28. Kita bersyukur mereka bisa lalui sampai saat ini ya, bergandengan tangan saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, kita terus doakan supaya terus langgeng ya sampai maut memisahkan. Ya, kita doakan ya. Ya, bisa terus ya. Ya, ini kita akan beribadah perayaan Natal tanggal 25 Desember itu hari Rabu ya.
kita bersama-sama di tempat ini kita merayakan bagaimana karya Tuhan Yesus yang lahir dan juga bagaimana Dia menolong kita dari setiap permasalahan hidup kita. Ya, pengkhotbahnya ya Pendeta Saud Sihombing dan juga leader WL-nya adalah Ibu Ade Sri Rejeki dan juga yang lain. Kita juga doakan supaya ya, kita juga bisa membawa rekan-rekan kita atau siapapun yang kita kenal supaya kita bisa bersama-sama merayakan Natal ya di tempat ini ya. Tetap kita juga mendengarkan khotbah Pak Yopi ya di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7 ya, kita bisa dengarkan. Ya, kita terus doakan pokok doa bangsa dan negara kita, politik keamanan Indonesia, Kota Bandung, ya cuaca ekstrim dan juga bencana di wilayah Indonesia ini. Ya, kita sudah lewati Natal, Game Injil Menara Pengharapan tanggal 25 Desember kita doakan. Dan juga gereja, juga Jemaat Menara Pengharapan kita doakan juga pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Nelson di Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir kita dukung dalam doa supaya juga mereka boleh Tuhan berkati seperti yang Tuhan memberkati kita ya. Kesehatan juga Pak Pendeta Yopi Ratu dan juga Ibu, pemulihan kesehatan Pak Nelson ya, ginting kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Alek dan juga Michael dan juga jemaat yang sakit. Kita terus ya, kita terus dukung dalam doa itu kandungan Clara ya, supaya nanti pas melahirkan dengan normal sehingga dia boleh merasakan sukacita ya. Ada lagi pokok doa? Kalau tidak ada, kita bersatu bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Bagaimana orang yang memberkati akan diberkati. Mana terus kami lihat bagaimana berkat-berkat Tuhan mengalir kepada bangsa-bangsa dan juga khususnya kepada bangsa Israel. Kami juga bersyukur Tuhan itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga menolong kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Nelson. Biarlah Tuhan juga memberkati dia pada pagi hari ini dia telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia di dalam setiap kehidupannya, terutama sakit penyakit yang dialami pada saat ini seperti asam urat. Kami doakan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan juga yang menjamah memberikan kesembuhan kepada dia sehingga dia merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan juga pada saat kerinduannya untuk terus pelayanan di Kuningan, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga dia boleh berangkat ya bulan ini kalau Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada dia Tuhan. Berkati juga Ibu Rose yang saat ini juga sakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada dia sehingga dia mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Juga untuk anak-anak Tuhan berkati juga mereka. Mungkin mereka dalam pelayanan juga Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat untuk gereja dimanapun mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Pendeta Nelson ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pimpinan, terutama presiden dan juga wakil presiden dan juga menteri-menteri, bahkan sampai ke bawahannya Tuhan
berikan kepada mereka kebijaksanaan, sehingga pada saat mereka mengambil keputusan bukan karena tekanan tapi karena ibawah dari mereka, sehingga mereka tidak membeda-bedakan, tapi mereka boleh tegas memimpin negara ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka menjalankan peraturan yang mereka buat Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh bijaksana Tuhan, tidak hanya membela mayoritas tetapi juga membela juga kebutuhan dan juga minoritas juga, sehingga sungguh-sungguh negara ini menjadi negara yang maju Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga keadaan negara ekonomi, dan juga biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga pada saat ekonomi ini boleh stabil Tuhan, terutama untuk menjelang tahun depan Tuhan, di mana rencana-rencananya semakin menaikkan setiap pajak-pajak, biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga kami yang percaya kepada Tuhan tetap kami mengandalkan Tuhan, sehingga tidak khawatir masalah hal itu Tuhan, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan juga bencana-bencana yang terjadi di negara kami ini, biarlah Tuhan juga yang menolong, gempa bumi, bahkan banjir, bahkan juga ada bencana-bencana yang lain, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kena bencana, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka, sehingga mereka boleh kuat apapun mereka alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa Tuhan yang sudah berulang tahun, biarlah Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka tetap Tuhan setia kepada Tuhan. Bahkan Tuhan telah memberikan umur panjang kepada mereka Tuhan, itu karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga boleh mereka Tuhan menikmati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan yang berulang tahun ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk ulang tahun Pak Pur dan Ibu Pur yang juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, sehingga boleh mereka semakin hari semakin bergandengan tangan satu dengan yang lain, saling memahami, saling mengerti, sehingga ada sukacita yang terjadi di dalam keluarga, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ada di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, yang memberikan juga kesembuhan kepada mereka. Tuhan juga yang menjamah, yang sehingga mereka merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini juga untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Tuhan berkati juga mereka Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada tetap mereka juga mengasihi Tuhan. Terima kasih. Bahkan juga kami juga berdoa untuk juga yang sakit. Kami doakan juga untuk yang sakit, terutama Ibu Olsia, Tuhan berkati juga dia. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga panjang umur. Pak Alek juga di dalam kesehatannya kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan juga Pak Yopi, Ibu Yopi, Tuhan berkati juga. Berikan juga panjang umur, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Risma dan juga yang tidak enak badan, Tuhan juga yang menjamah, yang memberikan kesembuhan kepada mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, maupun di pedalaman maupun di perkotaan, Tuhan tolong mereka, sehingga sungguh-sungguh keluarga mereka menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Berkati kebutuhan mereka, berkati juga pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka. Biarlah mereka juga Tuhan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan berita firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini, sehingga bisa menguatkan jemaat-Mu, bisa supaya mereka tetap semangat Tuhan, tidak mempunyai pergumulan yang besar, karena Tuhan menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya damai sejahtera sukacita melampaui akal dan pikiran akan nyata kepada kita semua di bulan ini dan di masa-masa yang akan datang. Sebelum meninggalkan tempat ini, biarlah arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Diberkatilah engkau di rumah dan di luar rumah. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah imanmu. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Dan biarlah pemeliharaan dari Allah Bapa terus melimpah-limpah untuk mencukupkan semua keperluan dan lebih dari itu. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus selalu nyata, bahkan di dalam setiap menjalani pergumulan hidup. Dan biarlah kiranya Roh Kudus akan selalu memberikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera, tuntunan, dan kekuatan di dalam menjalani hari lepas hari. Mulai saat ini sampai Tuhan datang, tercurahlah kiranya semua berkat ini, sehingga saudara-saudara sekalian semakin berbahagia, semakin bersukacita di dalam nama Allah kita, Allah Tritunggal. Amin. Yesus terlebih besar. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi ibadah kami pada pagi hari ini sampai siang. Baik secara online maupun onsite, semuanya dapat terlaksana dengan baik dan semuanya hanya memuji dan meninggikan nama-Mu serta memuliakan Engkau, Tuhan kami. Tuhan, sebentar juga kami akan akhiri ibadah ini. Terus Engkau sertai kami dalam menjalani hidup ini, dalam melayani Engkau, dalam bekerja, dalam menembus studi, dalam hidup ini, dalam rumah tangga kami masing-masing. Semuanya Engkau yang sertai dan berkati. Dan biarlah kami pulang juga
tiba di tempat yang kami tuju dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan satu apapun, sehingga hati kami dan jiwa kami bersorak-sorai, beria-ria di dalam Engkau, mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa salaman dan makan gorengan serta kue. Yuk kita berdoa dulu Pak. Silakan panel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sudah bisa melayani bersama-sama. Biarlah kiranya melalui pelayanan kami nama Tuhan ditinggikan. Benar. Kami berdoa supaya kami terus bisa bersemangat, bersukacita, dan senantiasa mempersiapkan